Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ernawati CGP Angkatan 11 dari Kota Cirebon. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi yang untuk modul 2.3. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Sri Mustika Ayu, sebagai objek pengamatan saya. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Bu. Bu Ayu, kali ini kita akan melakukan obrolan tentang pra-observasi ya Bu Ayu. Iya. Saya akan berencana melakukan observasi terhadap pembelajaran Bu Ayu yang akan lakukan di kelas. Kita tujuan melakukan pra-observasi itu supaya Bu Ayu itu nanti lebih mantap dan percaya diri ketika Bu Ayu melakukan pembelajaran di kelas nanti. Ini sebelumnya ada beberapa pertanyaan Bu Ayu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ayu. Boleh Bu Ayu? Boleh Bu. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran Bu Ayu nanti apa Bu Ayu? Ya, kira-kira yang ingin saya capai dalam tujuan pembelajaran nanti di kelas adalah peserta didik dapat membuat pemrograman algoritma, yakni dengan menyelesaikan suatu masalah dengan baik menggunakan atau membuat pemrograman algoritma tersebut. Gitu ya, berarti tentang pemrograman ya Bu Ayu ya. Ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ayu? Ya, yang ingin saya kembangkan dari peserta didik ini adalah keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok, mendiskusikan pembuatan program algoritma tersebut. Jadi yang dinilai itu hanya keaktifan ya Bu Ayu, bagaimana siswa itu nanti aktif di dalam kelasnya ya. Oke, kira-kira model pembelajaran yang ingin Bu Ayu lakukan apa Bu? Ya, karena berhubungan dengan tujuan tadi yakni membuat pemrograman algoritma, metode atau model pembelajaran yang saya pakai itu adalah project based learning. PJBL. Berarti nanti ada sintak-sintak khususnya ya Bu Ayu ya. Ya. Oke, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang ingin Bu Ayu lakukan? Ya, untuk strategi yang saya siapkan ini menggunakan pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Ayu, evaluasi, bagaimana dengan evaluasinya? Apa yang akan Bu Ayu lakukan saat evaluasi nanti? Yang saya akan lakukan pada saat evaluasi nanti itu adalah mengobservasi keaktifan siswa dalam belajar dan juga dalam diskusi kelompok. Berarti dilihat ya sikapnya seperti apa ya saat Iya. diskusinya. Kira-kira sasaran kelasnya yang ingin Bu Ayu lakukan pembelajaran itu di kelas berapa? Di kelas 11. Kelas 11 berapa? 11.3. Oh, 11.3. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Kemungkinan hari Rabu. Hari Rabu minggu depan berarti ya? Iya. Di jam keberapa? Di jam pertama. Di jam pertama, jam Iya. 1-2 berarti. Oke, sekian saja Bu Ayu pertanyaannya. Semoga nanti pembelajaran yang akan Ibu Ayu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat ya Bu Ayu ya. Dan Amin. semoga Terima nanti kasih. sukses semuanya pembelajarannya. Ya, terima kasih Bu. Sekian saja Bu Ayu, terima kasih atas waktunya telah mau Sama-sama. bersama saya. Ya, Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Iya, Bu. Selamat datang kembali kelas 11.3 di kelas 1. Kita hari ini akan belajar lagi di sini ya.
bersiap-siap dulu yang akan kita gunakan untuk belajar, yakni handphone, kemudian buku cetak atau LKS, lalu terutama adalah diri kita sendiri. Silakan cek dari mulai atas rambut sampai ujung kaki kalian, kelengkapan seragam dan lain-lain. Lengkap. Kemarin kita sudah membuat program yakni donor darah ya, dari mulai sub problem 1 sampai sub problem 3. Tentunya kalian kan sudah menyimpan coding di HP kalian masing-masing. Kita menggunakan website yakni C++ Online Compiler yang bisa kita akses lewat handphone kita dengan akses internet ya. Sama dengan hari ini juga kita akan merancang algoritma persilangan tanaman yakni menggunakan handphone kalian masing-masing, dan kita akan membuatnya di C++ Online Compiler ya. Oke, ini adalah program rancangannya. Ada problem atau sebuah masalah yakni persilangan dari padi unggulan. Oke, di sini ada penjelasan tentang sebuah masalah yakni persilangan dari padi tanamannya. Untuk ini, ibu minta salah satu dari kelas ini membaca penjelasan atau deskripsi di sini. Problem persilangan benih padi unggulan. Tania, seorang peneliti di bidang pemulihan tanaman, sedang melakukan persilangan tanaman padi untuk menghasilkan benih unggulan. Sifat tanaman padi yang akan ia perhatikan adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah bulir, dan ketahanan terhadap penyakit. Kedua sifat ini adalah dominan. Dengan kata lain, gen tanaman yang tinggi mendominasi tanaman yang rendah. Untuk membantunya melakukan persilangan, Tania membuat sebuah program yang dapat membantunya menghitung rasio peluang munculnya tanaman dengan karakteristik tertentu apabila kedua orang tuanya diketahui sifatnya. Karena Tania baru bisa membuat program yang membaca bilangan, Tania harus membuat kode sendiri agar ia dapat memasukkan karakteristik tanaman padi yang akan ia silakan. Ia membuat aturan pemberian kode seperti berikut. Pertama, Tania memberikan kode 0 sampai 2 untuk mewakili genotip dari masing-masing fenotip. Misalnya, pada fenotip tinggi tanaman, Tania memberikan nilai 2 untuk genotip T besar, nilai 1 untuk genotip T besar, T kecil, dan nilai 0 untuk genotip T kecil. Lanjutkan ya. Sifat tinggi tanaman. Tinggi T besar, kodenya adalah 2. Tinggi T besar, T kecil, kodenya 1. Pendek T kecil, kodenya 0. Jumlah anakan. Banyak A besar, kodenya 2. Banyak A besar, A kecil, kodenya 1. Sedikit A kecil, kodenya 0. Sifat jumlah bulir. Banyak B besar, kodenya 2. Banyak B besar, B kecil, kodenya 1. Sedikit B kecil, kodenya 0. Ketahanan terhadap penyakit. Resisten R besar, kodenya 2. Resisten
R besar R kecil kodenya 1. Rentan R kecil kodenya 0. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, untuk yang kedua sampai subproblem 1 ini bisa dibacakan sama perwakilan yang perempuan. Kedua, Tania akan menuliskan masukan program berupa 1 atau lebih nilai 0, 1 atau 2 yang merupakan sifat dari tanaman yang akan dihasilkan. Angka di posisi pertama merupakan tinggi tanaman, posisi kedua merupakan jumlah anakan, posisi ketiga merupakan jumlah bulir, dan posisi keempat adalah ketahanan terhadap penyakit. Sebagai contoh, jika Tania akan memasukkan tanaman yang tinggi, T besar, jumlah anakan sedikit, A kecil, jumlah bulir sedikit, B kecil, dan resisten terhadap penyakit, R besar, R kecil, maka bilangan yang akan Tania masukkan adalah 2, 0, 0, 1. Sekarang, kalian dapat mulai membantu Tania membuat program. Selamat mengerjakan. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, sebelum kita membuat program ini, Ibu minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Yuk. Senang dulu. Semuanya berdiri, tidak ada yang duduk. Oke, baiklah. Agar hari ini kita semangat, karena masih pagi ya, harus semangat sampai sore, agar berenergi sampai sore. Ibu minta kalian senyum yang lebar semuanya. Senyum yang lebar sampai giginya kelihatan. Iya, selesai. Senyum yang lebar. Ibu senyum, Ibu. Benar. Senyum dengan kita. Senyum yang lebar. Kemudian tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Makasih. Ya, baiklah. Setelah ini, Ibu akan meminta kalian per kelompok, yakni satu kelompoknya itu adalah 2 orang. Jadi, silakan kalian diskusikan program ini dengan teman sebangku kalian. Nah, di sini ada subproblem 1 yakni menghitung persentase suara tumbuhan keturunan pertama. Deskripsinya adalah pada subproblem ini Tania hanya memperhatikan sifat tinggi tanaman dan jumlah anakan dan ini menghitung persentase dari suatu keturunan generasi pertama. Format masukan berupa 3 baris. 2 baris pertama adalah sifat dari kedua orang tua dan baris ketiga adalah sifat dari keturunan pertama yang akan dihitung persentase kemungkinan fenotipnya. Artinya di 3 baris pertama ini kita sudah mengetahui variabelnya, yakni kemudian untuk variabelnya ya. Lalu format keluarannya adalah berupa sebuah persentase fenotip dari tanaman di baris ketiga yang ditulis sebagai bilangan pecahan dengan 2 tempat desimal dan diakhiri dengan tanda persen. Nah, artinya di sini tabel format masukannya nanti pada saat output program kalian masukkan 22, 00 dan 00. Lalu lihat hasilnya apakah 25,00%. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Silakan bisa dimulai diskusinya dengan teman sebangkunya ya. Membuat program
DP ada one compiler di sini bisa pilih aja sama aja. Oke, Bu. Ada yang HP-nya iPhone lagi? Istimewa. Berapa orang? Ini berapa? Tiga. Bisa iPhone nih? Enggak. Dua, iPhone. Ada yang HP-nya iPhone lagi tidak? Ya, Bu. Cuma dua, tiga. Tiga. Ini yang HP-nya iPhone ini nggak bisa menunjukkan prediktif katanya ya? Tolong ya kan, Bapak silakan dilanjutkan aja dulu ya. Kenapa itu hasilnya berapa? Hasilnya 50,000. Ini kok error Bu namanya? Oh, error Bu ya? Sudah selesai belum programnya? Ada yang ditanyakan tidak? Ini boleh nggak? Banyak hari. Kevin, silakan Kevin, ada pertanyaan Kevin? Bisa. Sendi apa? Oke, baiklah. Tadi teman kalian ada yang bertanya, mereka sudah membuat program persilangan tanaman tersebut, namun hasilnya itu 50,00%. Sedangkan di subprogram atau di studi kasus, contoh keluarannya adalah 25,00%. Tapi yang didapat
Sri. Jadi kan di sininya kan 100 nih yang di bagian double percentage yang di sini nggak ada nih. Yang percentage. Iya. Yang di sini nih. Kelihatan nggak? Nomor 36. Ya. Jelaskan di garis berapa? 36. Ini kan tadi yang salah tuh yang 100 ya. Tadi diganti diubah menjadi 50. 50.0. Ya. Ya. Diubah. Terus dirun. Terus coba lagi ininya 22, ininya 00, ininya 00, muncul tuh 25,0%. Oke, maksud dari Fahri adalah tadi kan hasilnya 50,0%. Ya, kemudian Fahri dan Ganesha ini mencoba mengubah di bagian garis 35 yang ini menghitung persentase. Di situ kan ada keterangan double percentage sama dengan 2,0 dikali 100,0. Nah, kemudian diubah sama Fahri yang 100,0 itu diubah menjadi 50,0. Kemudian dirunning ulang, lalu di output dimasukkan sifat orang tua satu yakni 2 dan 2, lalu sifat orang tua yang kedua 0 dan 0, dan sifat keturunan pertama yakni 0 dan 0. Kemudian didapatkan hasil persentase fenotipnya adalah 25,00%. Nah, untuk kelompok lain yang masih hasilnya 50,00%, silakan bisa diubah yang bagian double percentage ini 2,0 dikali 50,0. Oke, untuk Fahri dan Mbak Nisa, terima kasih. Membuat program ini sudah selesai ya, hasilnya sudah didapat, diskusinya juga berjalan dengan lancar. Nah, program ini akan menutup pembelajaran kita hari ini ya. Nanti pada saat pertemuan berikutnya kita akan masuk ke program selanjutnya. Oke. Yang hari ini jangan lupa disimpan ya. Terima kasih dari Ibu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ernawati, CGP Angkatan 11 dari Kota Cirebon. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama dengan Ibu Sri Mustika Ayu. Beliau adalah guru TIK dari SMA Negeri 7 Cirebon, dan saya juga dibersamai dengan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Nadifa SPDI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ayu. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri baik. Alhamdulillah saya juga baik Ibu gitu. Bu Ayu, punten Ibu Ayu, kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan Bu Ayu ya, karena kita kan setelah melakukan observasi kemarin di hari Rabu ya Bu Ayu ya. Iya. Ini ada beberapa catatan yang sudah saya rangkum ketika saya melakukan observasi dengan Bu Ayu. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui beberapa hal dari Bu Ayu. Boleh Ibu? Boleh, Bu. Kira-kira perasaan yang Ibu Ayu rasakan setelah melakukan pembelajaran di kelas itu bagaimana Bu Ayu? Ya, perasaan yang saya rasakan setelah melakukan pembelajaran di kelas, alhamdulillah saya merasa lega dan bahagia. Iya betul ya. Iya, lega
tugas administrasi saya sudah selesai dan bahagia bertemu dengan anak-anak. Iya, bahagia ya, lega memang kalau sudah kita melaksanakan tugas. Bu Ayu, kemarin kan saya itu berada di kelas melakukan observasi ya terhadap Bu Ayu. Kira-kira ketika ada saya sebagai observer di kelas, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan kemarin itu deg-degan sama khawatir. Ya. Oh, kenapa sampai deg-degan Bu Ayu? Ya kan, deg-degan karena kan saya mengajar di kelas itu sambil diperhatikan sama Bu Erna gitu. Jadi ada rasa gugup, grogi gitu. Terus khawatirnya tuh takut ngeblank, takutnya tuh karena gugup tersebut takut ada hal yang tidak saya sampaikan. Ada hal-hal yang saya lupa gitu. Iya ya, pasti Bu Ayu kalau misalkan kita diperhatikan sama seseorang ada saja ya Bu. Tapi gugup itu kan bisa Bu Ayu atasi Bu Ayu? Bisa. Alhamdulillah. Nah, saya juga lihat Bu Ayu agak tegang sedikit ya di awal pembelajaran. Iya. Awal pasti tegang gitu. Tapi lancar ya setelah gitu ya. Oke. Bu Ayu, boleh Bu Ayu ceritakan proses pembelajaran yang telah Ibu Ayu lakukan di kelas kemarin, Bu Ayu? Iya, proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu alhamdulillahnya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian sintak-sintak juga sudah saya lakukan dengan baik, dari mulai pembukaan di mana siswa membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Kemudian ke ice breaking, lalu sampai penyampaian proyek yang akan saya dan para siswa selesaikan, sampai para siswa tersebut diskusi mengenai proyek mereka. Iya betul, saya juga melihat seperti itu. Kemarin itu Bu Ayu melakukan strategi pembelajarannya apa Bu Ayu? Saya kemarin itu melakukan berbasis proyek, proyek ya, PCBL, iya betul. Oke, Bu Ayu, hambatan apa yang Ibu temui ketika Ibu lakukan pembelajaran kemarin? Ya, setelah melakukan pembelajaran kemarin, kalau saya amati pada saat itu ya, hambatan yang saya dapat itu kendalanya di perangkat yang anak gunakan. Anak-anak ini kan memakai HP mereka masing-masing. Ada yang HP Android, ada yang HP-nya iPhone. Nah, kendalanya itu adalah di siswa yang memakai HP iPhone, dia kan punya HP iPhone-nya. Pada saat pengerjaan proyek algoritma itu ternyata di web proyeknya algoritma itu di HP iPhone-nya itu tidak muncul prediksi teks yang mereka inputkan. Jadi karena tidak muncul tersebut, anak kesulitan nanti selanjutnya nih akan masuk bahasanya ke mana, memakai bahasa apa gitu. Karena kalau ada prediksi teks kan ketika mereka menginputkan kata-kata ini, kemudian ada prediksi teks kan itu yang benar. Jadi mereka mengetik sesuai prediksi yang benar seperti itu. Jadi prediksi teks itu membantu mereka untuk memakai bahasa pemrograman yang benar gitu. Jadi nggak semua perangkat iPhone atau HP yang lain itu bisa digunakan dalam pemrograman gitu ya? Iya, ternyata seperti itu setelah dilakukan proyek gitu. Jadi kalau Android mah masih bisa lancar berarti? Android lancar. Kalau saya lihat anak-anak yang memakai Android kebanyakan kan mereka pakai Android ya. Mereka lancar-lancar saja. Tapi ada saja yang menggunakan iPhone di kelas itu? Ada. Kemarin tuh sekitar 3 orang. Oh, 3 orang. Oke, berarti yang pertama kan memang perangkat ya Bu Ayu ya. Ada lagi Bu Ayu hambatan yang Ibu temui ya? Ya, pada saat berjalannya diskusi itu ada beberapa kelompok yang tidak aktif diskusinya kalau saya perhatikan ya. Tidak aktif ya siswanya ya? Iya. Kemarin itu satu kelompoknya berapa orang Bu Ayu? Satu kelompok itu 2 sampai 3 orang. Oh, 2 sampai 3 orang. Oke. Berarti yang kedua ada lagi Bu Ayu selain itu? Kemarin itu sepertinya saya lupa mengadakan refleksi di akhir pembelajaran. Lupa mengadakan refleksi, iya betul, saya lihat juga seperti itu. Bu Ayu kan telah menemukan hambatan-hambatan nih ya dalam proses pembelajaran Bu Ayu. Kira-kira kalau misalkan di ranking, kemarin pembelajaran yang Bu Ayu lakukan itu kira-kira rankingnya berapa Bu Ayu? Sepertinya 7 karena kan ada beberapa kendala ya seperti perangkat anak, kemudian
diskusinya juga ada beberapa kelompok yang kurang aktif, lalu sayanya juga lupa refleksi, jadi sepertinya belum sesuai dengan keinginan saya, berjalan sesuai dengan keinginan saya. Oh gitu, baik tuh Cuy ya. Izin menyampaikan ya Bu Ayu, saya kemarin menemukan beberapa catatan nih Bu Ayu ketika saya melakukan observasi dengan Bu Ayu. Boleh saya sampaikan Bu? Boleh. Oke. Yang Ibu Ayu ceritakan tentang hambatan yang Ibu temui memang itu salah satu dari catatan yang saya miliki nih. Cuman ada beberapa catatan lain yang saya temukan Bu Ayu. Di antaranya saat siswa diajak untuk presentasi itu masih ada saja ya siswa itu yang merasa ogah-ogahan ya Bu Ayu ya? Iya, malu mungkin mereka. Kemudian kemungkinan mereka ini kurang percaya diri dengan hasil proyek mereka gitu. Karena kan itu kan wajar ya, anak-anak kan takutnya kan merasa salah atau merasa pengerjaan tugas merekanya tuh takut salah gitu. Jadi memang biasa itu sih. tetap tidak percaya diri gitu ya. Terus apalagi kan dilihatin temen-temennya gitu kan. Ditambah kan kemarin saya lihat itu hanya orang-orang tertentu saja, hanya murid tertentu saja yang aktif itu ya, dan yang maju ke depan juga kan itu lagi. Iya. Oke, berarti itu kurang percaya diri saat presentasi ya Bu Ayu ya. Iya. Oke. Saya identifikasi dulu masalah yang Ibu Ayu hadapi. Yang pertama itu Bu Ayu itu merasa kesulitan kalau misalkan perangkat siswanya ada yang tidak support ya, seperti iPhone ya Bu Ayu ya. Dan yang kedua itu ada beberapa siswa juga kurang aktif saat melakukan diskusi. Dan ketiga itu Bu Ayu lupa melakukan refleksi saat di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir saya tambahkan lagi ya Bu Ayu ya, itu ada beberapa siswa saat presentasi itu masih kurang percaya diri. Iya. Ini Bu Ayu, kita melakukan obrolan sekarang pasca observasi itu kan tujuannya ingin supaya nanti di pembelajaran Bu Ayu selanjutnya itu akan lebih mantap lagi ya Bu Ayu ya, serta menemukan solusi-solusi yang Ibu Ayu hadapi tadi. Nah kira-kira nih yang pertama saja, solusi yang pertama, hambatan yang pertama kan katanya ada perangkat siswa yang tidak support untuk melakukan pembelajaran dengan Bu Ayu, terutama dalam coding ya, pemrogramannya. Kira-kira solusi apa yang bisa Bu Ayu terapkan nanti? Iya, setelah saya pikirkan setelah proses pembelajaran kemarin ya, di pertemuan selanjutnya untuk pengerjaan proyek algoritma kembali itu saya menghimbau meminta siswa untuk meminjam Android terlebih dahulu ke saudaranya. Kalau tidak ke saudaranya mungkin ke teman yang lain di kelas yang lain, khusus untuk yang HP iPhone saja. Iya betul, yang iPhone saja. Karena memang kalau iPhone kan nggak bisa ya Bu Ayu. Gimana kalau nggak bisa tuh susah ya Bu Ayu kan, ya. Menghambat anaknya sendiri. Iya betul, bagus sih itu idenya. Yang penting mah gimana caranya saat pembelajaran itu HP itu jangan iPhone tapi Android ya, entah itu pinjam dari orang tua ataukah teman yang lain. Oke, bagus itu idenya Bu Ayu. Nah yang kedua itu kira-kira untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam berdiskusi apa yang Bu Ayu lakukan? Ya, untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi, saya akan membagi kelompok sesuai dengan keinginan mereka, ingin berkelompok dengan teman yang mana. Kemudian saya melakukan kunjungan di tiap kelompok-kelompoknya, gitu ya. Bertanya apakah ada hambatan diskusinya, ada kesulitan apa dalam diskusi kelompok tersebut, sehingga saya bisa membantu mereka lebih aktif lagi. Iya sih bisa sih, karena memang kalau anak itu dikelompokkan sesuai dengan yang kita inginkan kan belum tentu mau ya Bu Ayu ya, nggak cocok kadang-kadang anak betul. Nanti memang kalau anak itu dikelompokkannya sesuai dengan keinginan mereka pasti lebih enak merekanya, bagi merekanya juga betul. Bagus Ibu Ayu itu idenya benar-benar bagus. Nah yang ketiga, supaya Bu Ayu tidak lupa lagi nih melakukan refleksi ya, kira-kira apa yang Bu Ayu akan lakukan? Iya, kemarin kan saya lupakan karena keasikan bikin project dengan anak-anak ya. Apalagi kan waktu pembelajaran ini kan terbatas gitu, pergantian dengan jam pelajaran berikutnya. Mungkin sih saya bisa membuat catatan atau pengingat, bikin alarm mungkin 10 menit sebelum waktu habis,
bikin pengingat alarm refleksi gitu di HP biar saya tahu oh bentar lagi waktu mau habis, jadi saya bisa ini pindah ke refleksi Iya, gitu. Berarti ada pengingat ting ini waktunya Iya. refleksi gitu. Iya. Kira-kira biasanya Ibu melakukan refleksi itu berupa apa, Bu? Apakah bertanya langsung atau bagaimana? Iya, biasanya saya bikin refleksi itu memakai Google Formulir. Dipakai Di juga. dalamnya itu sudah ada pertanyaan nama siswa, nama kelas, kemudian indikator dari refleksi itu sendiri seperti perasaan mereka saat melakukan pembelajaran informatika hari itu, kemudian tantangan atau kendala yang mereka hadapi saat belajar informatika atau saat bikin proyek tersebut, lalu hal ilmu baru apalagi yang mereka dapatkan pada saat belajar di hari itu. Karena Bu Ayu mah TIK sih ya, jadi apapun disangkut pautkan dengan teknologi ya Bu. Iya, kalau saya sendiri kan ini anak-anak juga. Betul, dibiasakan dengan teknologi. Kalau saya kan paling hanya bertanya saja dulu langsung ya. Kalau Bu Ayu karena TIK jadi memang betul harus menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga nih Bu Ayu, kan saya lihat itu memang ada beberapa siswa saat presentasi itu masih malu-malu kucing ya. Nah, supaya siswanya itu semangat nih, saya mau presentasi, nggak malu-malu lagi. Kira-kira apa yang akan Ibu Ayu lakukan? Pemberian apresiasi berupa tepuk tangan dari teman-temannya, disemangatin dari teman-temannya. Tepuk tangan, ayo semangati kelompok yang di depan, tepuk tangan, semuanya perhatikan gitu. Iya, bisa sih kayak gitu ya, memberikan motivasi ya, dukungan ya kayak gitu. Oke, boleh. Semuanya itu bagus menurut saya, semoga nanti bisa berjalan lah. Nah, kira-kira rencana yang Bu Ayu tadi sudah terapkan itu bisa Ibu Ayu lakukan kapan? Rencananya sih saya pengen pertemuan selanjutnya, dikarenakan kalau misalkan nanti kan takut anaknya itu udah lupa dengan proyek yang kemarin gitu. Oh iya, harus cepat ya, Iya. gercep gitu ya. Kita kan sudah menemukan nih solusi-solusi dari hambatan yang Ibu Ayu temukan saat pembelajaran. Kira-kira kalau memang itu solusi sudah diterapkan, nah Bu Ayu itu memberikan ranking berapa nih saat pembelajaran nanti? Kalau semuanya sudah diperbaiki, kemungkinannya 9. 9. Kenapa nggak 10 atuh? Karena menurut saya sih masih belum sempurna ya. Dikhawatirkannya kan ada muncul kendala-kendala yang baru seperti itu. Karena kan biasanya kita berkeinginan seperti ini tapi tidak sesuai dengan berjalannya gitu. Dan menurut saya nilai 9 itu sudah sempurna dan baik buat saya. Iya, betul ya, benar Bu Ayu. Saya juga sepakat sih kalau 10 itu hanya milik Allah ya Bu Ayu ya. Bu Ayu, terima kasih. Ini rencana yang Bu Ayu sudah sampaikan ini sangat luar biasa ya Bu ya. Termasuk memotivasi saya juga Bu Ayu. Semoga rencana itu bisa berjalan dengan baik. Amin. Nanti pembelajaran Bu Ayu juga tambah bagus juga. Amin. Ya, anak-anak tambah aktif juga ya Bu Ayu ya. Amin. Terima kasih juga Bu Ayu telah hadir dalam kesempatan ini, membantu saya dalam menjalankan tugas saya ya Bu Ayu ya. Amin. Semoga kita Sama-sama, semua Bu jadi Erna. ini ya, jadi guru yang diharapkan siswa ya. Amin. Semoga. Semoga amin. Oke, terima kasih waktunya. Mangga Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Verna.